Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bahaya mikrobiologi. Nah, ini ya. Ini jadi ibu-ibu kalau dari pasar belanja ayam, belanja daging, belanja sayuran, jangan semuanya masukin tas kresek, masukin kulkas. Kemudian ditinggal ke mana-mana. Belanjanya pagi, pulangnya sudah malam. Nah, itu sudah rusak, itu barang-barangnya sudah bercampur baur, jadi sudah ada cemaran-cemaran mikrobiologi yang ada di situ. Seharusnya kalau kita beli ayam, ya ayamnya itu mau dimasaknya sekali masak berapa, misalnya beli 1 ekor, sekali masak cuma 1/4 ekor, jadi bagi 4, kemudian di plastik sendiri-sendiri ditaruh di freezer. Tuh, daging juga demikian. Sebentar lagi Idul Kurban. Kita dapat kita sohibul kurban mungkin dapat 5 kilo. Jangan 5 kilo kemudian dimasukkan semua dalam freezer. Ketika kita mau membuat sop, kita butuh 1/2 kilo, kita ambil potongan daging yang 2 kilo atau 3 kilo, kemudian kita masukkan ke ember. Nggak boleh gitu. Harusnya kita sebagai ibu harus cerdas. Kita sebagai ibu kita harus tahu kita butuhnya berapa sih setiap kali kita masak. Anggota keluarga kita cuma 4, putra putri 2 mungkin, suami kita. Kita masak, setiap kali masak cuma butuh 1/2 kilo misalnya. Ya sudah, dapatnya kira-kira berapa ini? 5 kilo. Ya sudah dibagi 10. Dibagi 10, kemudian dimasukin. Nggak usah dicuci. Dimasukin, dibersihkan saja pakai tangan begini, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, diatur yang rapi di freezer. Ketika kita butuh mau masak sop, kita ambil 1. Berarti 1/2 kilo kan? Kita turunkan di kulkas paling bawah. Nah, setelah itu besok kita mau masak, besok pagi kita tinggal sudah cair kan? Sudah ditowing, sudah cair. Itu untuk daging sapi dan juga kambing tidak perlu dicuci. Tapi kalau daging ayam atau ikan-ikanan sama aja. Kalau kita mau masak nggak usah dicuci. Nah, kalau sudah mau masak baru dicuci. Gitu. Kalau kita nyimpan di kamar kulkas jangan dicuci dulu, nggak apa-apa. Apalagi ikan kan sudah dicuci di laut. Kalau ikan yang penting kita menyimpan di dalam kulkas itu bersihkan insangnya, bersihkan kotoran di lehernya, di perut ya, di perut, leher perut itu ya, ada dikeluarin. Nah, kalau mau dibumbuin boleh. Diungkep dulu. Ini mau saya besok mau saya bikin pepes. Dibersihin dulu, kemudian dikecerin jeruk nipis misalnya sama garam dikit, dimasukin di plastik yang rapi, masukin di freezer. Kalau ikan seperti itu, tapi kalau ayam jangan dibumbuin. Kalau memang belum dicuci ya cuci dulu kalau mau dibumbuin. Tapi kalau nggak dibumbuin, cuma mau dipotong kemudian dibagi 4 kan tadi, terus kemudian diatur aja di kulkas. Nanti besok kalau mau masak diturunin 1 ke bagian bawah sendiri. Nanti kalau sudah cair, sudah hilang esnya, kemudian kita keluarkan, kita cuci, baru dimasak gitu. Daging kambing, daging sapi yang kita dapat dari Idul Kurban juga gitu. Jangan dicemplungin ke air, cepat rusak. Jadi kalau nggak cemplungin ke air, kita potong, kita bersihin. Kalau ada pasirnya dikit-dikit ya, kita bersihin aja pakai tangan begini, kemudian kita potong. Yang rapi. Iya. Soalnya kalau ayam itu biasanya saya sendiri itu kalau habis baru beli itu dicuci dulu, baru saya masukin ke freezer, baru dibagi-bagi. Gitu. Itu sebenarnya enggak ya Bu ya? Enggak usah. Jadi langsung dibagi aja, masukin freezer. 4 gitu ya. Misalnya kita makainya setiap kali 1/4. Tapi kalau kita makainya setiap kali cuma paha 2 tok, ya udah paha 2 dipotong, kemudian diplastikin, dimasukin kulkas gitu. Masya Allah. Kalau dicuci nanti agak cepat rusak gitu. Dibandingkan dengan kalau nggak dicuci dulu. Yang penting nanti kalau mau masak harus dicuci. Pas mau dimasak baru semuanya harus dicuci gitu ya. Terus kita kembali lagi.
ke sayuran. Tadi kalau udah dicampur ya. Jadi ketika kita habis belanja, kita jangan menyimpan sayuran campur dengan daging, campur dengan ayam, campur dengan ikan, telur, semua masuk kulkas, enggak. Jadi ketika kita pulang dari pasar ya seharusnya sayuran dipisah, sayuran sendiri, plastikin masing-masing dengan plastik bening. Ya. Supaya kita tahu ini urutannya nanti yang mau dimasak yang mana dulu ya, supaya tidak membuang gitu ya. Kalau cepat ini bayam gitu misalnya kita kan cepat layu kalau bayam, kangkung ya, gitu harus didulukan gitu. Terus nanti yang ayam dipisahin tadi, masuk di freezer. Terus kemudian yang telur sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas. Ya, biasanya ibu-ibu pada nyimpen habis beli di pasar ya disimpan aja di pintu. Jadi kalau kita beli telur ya, kalau memang kotor banyak kotorannya ya kita lap pakai lap tisu, kain lap aja, kain lap dikasih air suam-suam kuku lah gitu, tapi diperes ya, jadi kemudian dilap gitu. Kemudian nanti ditaruh aja di seperti keranjang itu di luar gitu, di tempat aja. Biasa gitu ya. Itu bisa 1 minggu, 10 hari bisa. Ya. Jadi kalau belanjanya nggak perlu banyak-banyak. Asalkan tidak ada yang satu pun yang rusak ya. Maksudnya telur yang sudah bocor sedikit retak itu nggak bisa. Ya, dicampur dengan itu menyebabkan yang lainnya ikutan rusak ya, karena kan sebenarnya telur itu berpori-pori ya. Kelihatannya kan rapat banget ya. Enggak, itu sebenarnya berpori-pori. Jadi ketika ada teman telurnya yang rusak, ya itu bisa bakterinya itu bisa mempengaruhi lah yang lainnya itu bisa. Oke. Jadi kalau bisa beli telurnya secukupnya aja dulu gitu ya. Terus disimpan di suhu ruang aja. Jadi biasa, nggak usah disimpan di kulkas. Jangan di plastik loh ya kalau ini. Iya, nggak boleh dibungkus ya Bu ya. Nanti pori-porinya nggak bisa bernapas dong. Nanti jamuran terusan. Pernah nggak lihat telur tuh pinggirannya ini putih-putih gitu karena itu jamur. Oh iya, belum pernah sih saya belum pernah lihat. karena ditutup sama plastik tadi kan nggak bisa bernapas ya, istilahnya pori-pori. Oke. Jadi kreseknya dibuka, ditaruh di wadah, kalau bisa wadahnya yang bolong-bolong gitu bawahnya seperti keranjang itu ya, kresek gitu dari bambu itu ya. Oke. Itu tadi untuk seputar bahaya yang harus kita ketahui ya Bu ya. Termasuk kita harus edukasi ke anak-anak kita juga. Ada bahaya fisik, bahaya kimia dan juga mikrobiologi. Nah, masih terkait dengan bahaya mikrobiologi tadi. Anak-anak itu kalau jajan itu disuruh lihat yang jual seperti apa. Jadi jangan jajan dengan penjual yang merokok. Ya, karena abu rokok juga nggak baik. Kalau mengotori atau mencemari makanan yang kita makan. Kemudian juga suruh lihat penjualnya itu abut-abutan nggak sih rambutnya gitu ya. Kalau dia mandi aja belum sudah jualan, kita bisa bayangin ya yang dijual kayak apa gitu. Gimana kebersihan dari dagangannya. Biasanya saya kalau ke sekolah-sekolah dasar saya bekelin anak-anak itu dengan pengetahuan seperti itu. Anak-anak beli jajan, tapi perhatikan yang jualan ya. Nanti kalau yang jualan kelihatan auto-autan gitu, nanti bisa ditegur sama anak-anak ya. Pak, mau mandi dulu. Bapaknya udah mandi belum? Jadi bukan kita orang dewasa yang mengingatkan ya, yang mengingatkan justru anak-anak. Terus kemudian juga memperhatikan kuku yang jual, kukunya jangan-jangan hitam-hitam, panjang-panjang gitu. Dia tadi jualan apa? Jualan bakso. Dia kan mulai nih tambah bumbu itu. Itu mungkin yang lebih sedap ya. Iya, itulah yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi kita review bahwa makanan yang kita konsumsi, yang dikonsumsi oleh keluarga kita, kalau kita sebagai pengusaha pangan ya makanan yang kita produksi untuk dikonsumsi banyak orang ya, itu harus dijaga jangan sampai tercemar kimia, mikrobiologi maupun fisik tadi.